Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohana Ambukaka, NIM 2021-71001. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi sistem pernapasan pada manusia. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pernapasan manusia. Dimulai dengan slide pertama. Apa sih itu sistem pernapasan? Nah, baik, pernapasan itu sendiri merupakan sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh kita, atau bahkan ketika kita tertidur sekalipun, sistem pernapasan tidak terlepas dalam kehidupan kita atau kehidupan manusia begitu. Nah, pernapasan itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Nah, pernapasan luar adalah di mana terjadi pertukaran udara di dalam alveus dengan darah yang berbeda di dalam kapiler. Nah, contohnya pernapasan luar dapat terlihat seperti pernapasan cepat dan dangkal yang terutama melibatkan gerakan dada tanpa banyak pergerakan di daerah perut. Ini bisa terjadi saat seseorang mengalami kecemasan atau stres yang menyebabkan perubahan dalam pola pernapasan. Pada kondisi normal, pernapasan sebaiknya melibatkan kedua otot dada dan perut untuk memastikan bahwa pertukaran udara yang optimal, contohnya pernapasan dalam yang baik adalah pernapasan diafragma, di mana udara dihirup melalui hidung secara perlahan dalam sehingga perut membesar ketika udara masuk. Kemudian udara perlahan-lahan dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Berikutnya yaitu fungsi sistem pernapasan manusia. Ada berapa fungsi. Yang pertama yaitu menghirup dan menghembuskan udara atau pernapasan. Nah, di mana seseorang mengeluarkan udara yang telah terisi karbon dioksida, yaitu CO2, dari paru-paru melalui hidung atau mulut. Nah, proses ini membantu tubuh kita untuk membuang gas sisa yang dihasilkan dari metabolisme sel. Nah, jadi secara sederhana, saat kita menghirup atau kita membawa udara ke dalam tubuh untuk mendapatkan oksigen, dan saat kita juga menghembuskan udara, maka kita mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sampingan dari proses metabolisme. Nah, di mana di sini pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah terjadi melalui proses difusi. Oksigen dari udara dihirup masuk ke dalam paru-paru dan berdifusi melalui membran alveoli ke dalam pembuluh darah kapiler. Sebaiknya karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh berdifusi dari darah ke dalam alveoli untuk menemukan dikeluarkan saat bernapas. Yang ketiga adalah di mana pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh kita. Pertukaran gas terjadi melalui proses respirasi. Sebagai contoh, di paru-paru oksigen diambil dari udara dan larut ke dalam darah melalui membran kapiler.
Nah, yang keempat, menciptakan suara dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak musik untuk membuat pola bunyi elektronik atau dengan memanipulasi instrumen musik secara langsung untuk menghasilkan efek suara yang unik begitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mencium bau. Hal-hal ini dapat diilustrasikan dengan mencium aroma kopi segar di pagi hari. Slide yang keempat ini yaitu contoh gambar organ sistem pernapasan manusia. Nah, selanjutnya yaitu organ dan bagian sistem dari pernapasan manusia. Seperti yang akan dijelaskan, ada beberapa bagian dan organ dari sistem pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Nah, rongga hidung adalah ruang di dalam hidung manusia yang dilapisi oleh selaput lendir. Misalnya, ketika kita bernapas, udara masuk melalui rongga hidung, di mana selaput lendir membantu menyaring dan membersihkan udara sebelum mencapai saluran pernapasan lebih dalam. Nah, yang kedua itu faring atau tenggorokan. Faring adalah saluran di belakang mulut dan hidung yang menghubungkan tenggorokan dan hidung. Misalnya, ketika kita menelan makanan, itu melalui faring sebelum mencapai tenggorokan. Nah, yang ketiga adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru manusia dan hewan vertebrata lainnya. Ini memungkinkan masuk dan keluar paru-paru. Sebagai contoh, saat kita bernapas, udara masuk melalui trakea untuk mencapai paru-paru. Nah, yang keempat yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah organ yang terletak tenggorokan manusia dan berperan dalam membentuk suara begitu. Misalnya, ketika seseorang atau kita lagi berbicara, suara kita dibentuk oleh getaran pita suara di dalam laring. Yang kelima yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus adalah saluran udara yang bercabang dari trakea ke paru-paru. Nah, yang terakhir yaitu pulmo atau paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan yang memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Misalnya saat kita bernapas, oksigen dihirup dan masuk ke dalam paru-paru melalui saluran udara. Nah, di sana oksigen diserap oleh darah dan karbon dioksida yang merupakan produk sampingan metabolisme dikeluarkan melalui pernapasan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pernapasan manusia. Nah, baik, proses pernapasan manusia terbagi menjadi dua, di mana yang pertama itu menjelaskan pernapasan pada dada. Ketika kita bernapas atau menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Nah, otot-otot itu dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Nah, otot tulang rusuk keluar ini memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk. Nah, sedangkan otot tulang rusuk dalam dia memiliki peran penting dalam
proses pernapasan manusia. Nah, bagi yang kedua yaitu pernapasan perut, di mana pernapasan ini menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Nah, hal ini akan menyebabkan volume rongga dada dan menjadi bertambah besar dan tekanan udaranya menjadi kecil begitu. Misalnya saat kita tarik nafas dalam-dalam, perut akan terlihat membesar karena diafragmanya turun. Nah, memberi ruang ekstra bagi paru-paru untuk mengembang dan mengisi dengan suara. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara untuk memelihara organ pernapasan pada manusia. Nah, ada beberapa hal yang harus kita hindari dan fokuskan pada kesehatan fisik. Yang pertama yaitu hindari merokok. Menghindari merokok sangat penting untuk kesehatan manusia. Nah, merokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pada pernapasan. Berhenti merokok juga dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengurangi risiko penularan asap rokok pada orang di sekitar kita. Nah, yang kedua, fokus pada kesehatan tubuh, yaitu olahraga teratur seperti berlari adalah contoh olahraga aerobik yang melibatkan berlari atau berjalan cepat. Nah, selain membakar kalori, olahraga ini juga meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan stamina, terus menyehatkan sistem pernapasan. Nah, terus yang ketiga yaitu hindari paparan polusi, seperti hindari paparan polusi dengan mengurangi waktu di daerah berpolusi begitu. Nah, yang menggunakan masker pernapasan jika diperlukan dan memilih transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas buang. Menjaga lingkungan yang bersih dapat mendukung kesehatan paru-paru dan sistem pernapasan kita secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu hindari infeksi, seperti hindari infeksi dengan mencuci tangan secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Nah, selain itu praktikan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan siku atau tisu untuk mencegah penyebaran kuman. Nah, kesimpulan bahwa sistem pernapasan manusia merupakan mekanisme kompleks yang melibatkan organ-organ seperti hidung, trakea, dan paru-paru. Nah, proses pernapasan memungkinkan pertukaran gas yang esensial, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, selain itu juga menjaga kebersihan dan praktik pencegahan seperti mencuci tangan adalah kunci untuk mencegah infeksi dan menjaga kesehatan sistem pernapasan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pernapasan manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.